Kalau ada di posisi min, itu jangan buru-buru ditambah ya. Khawatirnya ada dua kemungkinan kalau minyak rem ada di posisi bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dan selamat datang di vlog saya. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin berbagi persiapan mudik atau perjalanan jauh ya teman-teman ya. Nah, ini apa saja nih yang perlu dicek atau diperhatikan supaya kendaraan Anda tetap prima dan selamat sampai tujuan tanpa ada kendala apapun. Oke, kita langsung aja ke bagian itemnya ya teman-teman ya. Pertama kita cek bagian lampu-lampu ya teman-teman ya. Seperti lampu rem. Nah, ini lampu rem kanan kiri untuk spoiler ini harus nyala ya teman-teman ya. Lampu kecil. Nah, lampu kecil atau lampu kotak ini kanan kiri harus nyala. Nah, untuk lampu indikator mundur ini kanan kiri juga harus nyala ya teman-teman ya. Oke, kita ke bagian depan. Nah, ini untuk lampu depan, lampu fog lamp. Nah, untuk lampu fog lamp, lampu kabut kanan kiri harus nyala. Lampu besar jauh dekat. Nah, ini dipastikan semua dalam kondisi nyala ya teman-teman ya. Lampu sen. Setelah bagian lampu-lampu dipastikan dalam kondisi baik. Sisi washer depan airnya harus muncrat ya teman-teman ya. Dan yang belakang juga jangan lupa supaya pandangan ke belakang juga tidak terganggu. Dipastikan nyala. Untuk karet wipernya ya teman-teman ya. Ini kita lihat bagian karet wipernya ini tidak melipat atau sobek dan menghapusnya juga bersih ya teman-teman ya. Ini karet wiper. Untuk aki itu kita bisa cek permukaan air aki itu harus ada di upper level atau 3/4 diantaranya. Bagaimana cara mengetahuinya? Ini kita cukup digoyang-goyang aja ya teman-teman ya. Cukup digoyang-goyang. Kalau tidak nampak, kita coba buka satu-satu. Nah, seperti ini. Itu kita bisa lihat jumlah air akinya. Pastikan semua ke-6 ini airnya mencukupi ya teman-teman ya. Untuk terminal aki pastikan tidak ada yang kendor. Lanjut ke permukaan minyak rem. Ini harus ada di posisi max. Kalau ada di posisi min, itu jangan buru-buru ditambah ya. Khawatirnya ada dua kemungkinan kalau minyak rem ada di posisi bawah atau min. Ada dua kemungkinan. Bisa kanvas remnya yang tipis atau memang ada kebocoran di sistem rem itu sendiri ya teman-teman ya. Nah, ini kita bisa lihat dulu nih, yang paling gampang adalah lihat posisi kanvas rem. Ini kita bermodalkan senter. Ini kita bisa lihat antara piringan rem dengan indikator kanvas rem itu sudah mendekati atau hampir mepet. Nah, itu tandanya kanvas remnya sudah mulai tipis. Untuk reservoir, untuk air pendingin mesin, ini reservoir harus menunjukkan di posisi full. Kalau kurang, sebelum ditambah, pastikan dulu tidak ada kebocoran di setiap kisi-kisi radiator ya teman-teman ya. Di setiap bagian-bagian radiator ini tidak ada rembesan atau air yang menetes. Nah, ini untuk air washer, untuk kaca. Bisa ditambahkan dengan sabun khusus untuk kaca ya teman-teman ya. Pastikan juga untuk penbel. Kita bisa lihat, pastikan penbel itu dengan visual. Permukaannya jangan sampai ada yang retak-retak atau terkelupas.
Untuk oli mesin, ini kita bisa lihat posisi oli itu harus ada di tanda paling atas. Kalau kondisinya sudah jelek, dilakukan penggantian dulu warnanya kecoklatan atau hitam. Tuh, untuk sebelum melakukan perjalanan jauh ya teman-teman ya. Nah, sekarang untuk roda. Bagian kembang ban ini harus dalam kondisi masih tebal ya teman-teman ya. Tidak ada retak, tidak ada benjol. Semua pastikan sekelilingnya tidak ada paku dan lain-lainnya yang mengganggu kinerja ban. Pastikan juga tekanan bannya sesuai dengan spesifikasi kendaraan. Nah, yang tak kalah penting dan sangat penting sekali malah, itu tekanan ban serep. Ini ban serep harus dilakukan pemeriksaan tekanan bannya dan kondisinya ya teman-teman ya. Nah, jadi kita bisa melakukannya sendiri sebetulnya ya teman-teman ya. Untuk penggantian oli ada di video saya sebelumnya. Untuk kipas, untuk extra fan yang model elektrik seperti ini, dia harus kondisinya berputar pada saat kondisi AC on. Jadi teman-teman bisa ngeceknya, AC-nya dinyalain, dilihat extra fan-nya nyala apa enggak. Itu harus nyala. Kalau nggak nyala berarti harus diperbaiki dulu. Itu yang sangat penting, karena itu kalau sampai mati bisa menyebabkan overheat dan mengganggu perjalanan teman-teman. Selanjutnya adalah pemeriksaan kopling untuk mobilnya yang manual. Bagaimana cara ngeceknya? Jadi teman-teman bisa hidupin mesin, itu angkatan pertama koplingnya udah mulai jalan. Baru lepas kopling sedikit aja mobilnya udah jalan. Kondisi koplingnya masih bagus. Untuk video cara pengecekan koplingnya ada di video saya sebelumnya. Nah, selanjutnya kita coba starter mesin. Pastikan tidak ada indikator seperti lampu engine. Gambar aki itu pada saat mesin di starter itu nonaktif ya teman-teman ya, alias tidak nyala. Kalau ada nyala salah satu, itu harus diperbaiki lebih lanjut dulu. Kemungkinan ada yang rusak. Nah, ini berarti ini hanya yang nyala untuk bagian seat belt dan rem tangan dan indikator untuk seat belt. Selanjutnya pastikan AC aliran udaranya dingin. Cara perawatan AC ada di video saya di sebelumnya ya teman-teman ya. Kalau misalkan aliran AC-nya itu kecil atau kurang dingin. Nah, pastikan untuk rem tangan ini 3 atau sampai 4 klik ya teman-teman ya. Jangan terlalu tinggi, khawatirnya melewati tanjakan macet itu mundur. Oke, itu aja teman-teman, singkat, mudah-mudahan bermanfaat cara mengecek kondisi kendaraan sebelum melakukan perjalanan jauh atau persiapan mudik ya. Mudah-mudahan ada sedikit gambaran dan bermanfaat. Kalau suka dengan video ini silakan di like, jangan lupa subscribe-nya biar saya tambah semangat buat upload video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.